Salam bagi kita semuanya, teman-temanku. Salam sehat, salam sejahtera. Hari ini juga aku mau membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Pada hari ini firman Tuhan kita berjudul kebenaran. Ya, Yesus itu adalah kebenaran. Sebenarnya sudah ada itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Bahwasanya akulah jalan kebenaran, barang siapa yang mau sampai kepada Bapa harus melalui aku. Nah, itulah perkataan Yesus, bahwasanya dia itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Nah, dan Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Nah, jadi siapapun di dalam Yesus akan melakukan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, siapapun Anda, kalau Anda sudah di dalam Yesus, maka Anda tidak akan sanggup untuk tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita di dalam Yesus, kita akan melakukan kebenaran. Bukan berarti siapapun yang ke gereja melakukan kebenaran. Orang yang ke gereja belum tentu melakukan kebenaran. Tapi orang yang ke gereja dan dia di dalam Yesus, maka dia pasti akan melakukan kebenaran. Karena seseorang apabila Yesus hidup di dalamnya, dia tidak akan sanggup untuk tidak melakukan kebenaran. Karena Yesus itu adalah kebenaran, mendorong kita untuk setiap hal kita melakukan kebenaran, ya. Dalam hal apa sajakah kita melakukan kebenaran? Tentu saja dalam setiap hal, di dalam setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kita. Setiap hal di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan kebenaran. Itu bisa kita lakukan tentu saja apabila Yesus ada di dalam hati kita dan dia hidup. Kita melakukan kebenaran di mana sajakah kita melakukan kebenaran? Tentu di rumah Tuhan, di gereja kita harus melakukan kebenaran. Adakah ketidakbenaran di gereja? Pasti ada ketidakbenaran, ketidakadilan. Namun kita dituntut untuk melakukan kebenaran di dalam gereja, keadilan, ya, bagi semua jemaat. Di mana saja lagi kita melakukan kebenaran? Di rumah tangga kita. Ada kesetiaan antara suami dan istri, ya, ada keadilan kepada anak-anak, ya, itu kebenaran itu harus dilakukan. Di masyarakat, di tetangga-tetangga kita harus melakukan kebenaran. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Misalnya ada bantuan sembako, ya, kita tumpuk semua kepada kita. Seharusnya itu untuk semua masyarakat. Jadi kita berbagi, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi Tuhan itu selalu mendorong di dalam hati ini untuk melakukan kebenaran, ya, karena dia sendiri adalah kebenaran. Di dalam apa selagi kita melakukan kebenaran? Tentu saja di dalam pekerjaan. Ini yang paling penting, ya. Di dalam pekerjaan atau usaha kita harus melakukan kebenaran itu. Artinya jangan melakukan kecurangan. Jangan melakukan kecurangan. Jangan melakukan korupsi. Korupsi itu kan mementingkan diri sendiri. Jadi berkat-berkat yang kita terima dari kecurangan, dari korupsi, dari pesugihan, ya, ada orang-orang datang ke Gunung Kidul untuk minta supaya diberikan berkat-berkat. Ada seperti itu. Ya, ada kawan saya, dia berkata, kami melakukan pesugihan untuk mendapatkan uang. Dua orang ini berdoa, dia melakukan pesugihan, dan dia berkata kepada saya, "Oh Pak, saya sudah mencium bau uang." Rupanya uang yang baru itu kan ada baunya, bau uang baru. Kita tahu bau uang baru. Udah datang itu uang semua. Tapi kawan saya nggak fokus, dibukanya matanya, akhirnya lenyap lagi uang itu. Jadi bisa. Jadi berkat-berkat yang dihasilkan
hari pesugihan, penyembahan, kegelapan, dari kecurangan, dari korupsi, itu akan dituntut. Kenapa? Karena berkat-berkat dari kecurangan ini adalah milik daripada Prince of the Darkness. Artinya pangeran kegelapan yang punya. Jadi pangeran kegelapan ini, atau kita bilang iblis, akan menuntut segala berkat-berkat yang telah diberikan kepada kita. Oke, mungkin Anda berkata, sekali ini aja saya korupsi, saya akan korupsi 10 miliar, supaya bisa sampai 3 keturunan, bisa dicukup biaya-biaya. Betul. Namun, pangeran kegelapan, iblis, juga akan menuntut sampai 3 keturunan. Ada celaka, ada sakit penyakit, ada rumah yang terbakar, atau segala macam malapetaka ditimpakan kepada kita oleh pangeran kegelapan yang memiliki berkat-berkat kecurangan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan melakukan kecurangan, jangan melakukan korupsi. Oh, tapi saya sudah pernah melakukan itu. Minta ampunlah kepada Tuhan. Amin. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, tentu saja Yesus adalah kebenaran, dan Dia akan mendorong hati kita, mendorong jiwa dan pikiran kita untuk selalu melakukan kebenaran. Haleluya. Ya, itulah sebenarnya kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Sesungguhnya Tuhan itu mencari orang-orang yang mau mengikuti Dia. Nah, jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mengikuti Dia karena mereka mau mengasihi Tuhan dan mereka mau mengasihi kebenaran. Bukan hanya karena mereka mengasihi kemuliaan dan kekuasaan. Jadi sekarang ada orang mencari Tuhan karena mereka mau power. Ya, dinamit. Sebenarnya kalau di dalam Tuhan, Anda akan mendapatkan satu kuasa. Nah, yaitu kuasa menghancurkan. Kuasa-kuasa iblis. Ada kuasa, ada kemuliaan juga. Tapi Tuhan mencari bukan orang-orang yang seperti ini, yang betul-betullah dia mencari orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau mengasihi kebenaran. Ya. Saya rasakan itu. Jadi setiap langkah-langkah saya lakukan dengan kebenaran. Mengapa? Karena dia hidup di dalam, ya. Dalam usaha saya lihat, oh ini curang, ini tidak adil, jangan lakukan itu. Ada dorongan dari dalam. Jadi tetap ada satu barometer. Nah, barometer itu satu ukuran, ya, ukuran. Jadi tetap ada ukuran. Yang menjadi ukuran di dalam hati kita adalah Yesus. Kebenaran itu, kita tahu tentang kebenaran. Kita tahu kalau ini curang, kita tahu kalau ini berdosa, kita tidak lakukan. Tetapi kita harus melakukan kebenaran apabila memang Yesus hidup. Kecuali Yesus kita taruh di luar atau di samping. Yesus, kau di luar, saat ini aku melakukan kecurangan. Saat ini aku mau korupsi, kau di luar dulu. Tapi kalau dia di dalam, dia akan mengingatkan kita, hai anakku, kau sedang melakukan kecurangan, kau sedang melakukan korupsi, jangan lakukan itu. Karena Prince of the Darkness, pangeran kegelapan itu, akan menuntut kau dari keturunan-keturunanmu. Bukan hanya kita dihancurkan, tapi keturunan demi keturunan kita juga akan menderita. Karena kita melakukan kecurangan atau korupsi atau penyembahan, pesugihan untuk meminta berkat dari iblis. Haleluya. Ya, saya rindu bahwasanya kita semuanya melakukan kebenaran demi kebenaran. Dan itu bisa terjadi apabila kita terus datang kepada Tuhan Yesus, apabila kita terus mencari Dia. Itu adalah suatu peringatan bagi kita semua. Saya ingatkan satu hal lagi, ya. Mungkin apa yang saya sampaikan terlalu keras, tapi itu juga sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan dulu. Nuh berkata, bertobatlah kalian. Ini Tuhan mau menghanguskan bumi ini dengan air bah. Gila kau itu. Nuh, kau gila. Masa kau buat kapal di gunung? Aturan buat kapal di tepi pantai. Kau itu sudah gila. Seperti itu. Kalau Tuhan mau memberikan malapetaka
Tuhan mengingatkan melalui hamba-hambanya. Pada zaman Nuh, mereka sudah diingatkan. Ya. Namun mereka tidak bertobat. Sehingga hanya 8 orang yang selamat. Ya. Ini akhir zaman. Dan tentu saja sekarang dilepaskan kuasa maut. Namun percayalah, hamba-hamba Tuhan sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberikan kuasa bagi kita semuanya yang lebih hebat daripada maut yang sedang dilepaskan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya berkata, Tuhan juga sedang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang tidak takut menghadapi maut sekalipun. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu, kasih Tuhan itu lebih hebat daripada kuasa kegelapan iblis. Puji Tuhan, demikianlah hari ini saya akan nyanyikan satu pujian bagi kita. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa, aku berdoa karena Engkau adalah kebenaran, dan Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus, kebenaran itu, ke dunia sebagai jalan bagi kami untuk bisa sampai kepadamu. Yesus adalah kebenaran, dan Yesus itu adalah hidup. Itulah yang membawa kami kepadamu. Biarlah setiap hati yang mendengarkan saat ini firman-Mu bisa diberkati, bisa melakukan kebenaran demi kebenaran. Dan sekalipun mungkin masa lalu kami semuanya belum melakukan kebenaran, ampunilah kami. Ampunilah semuanya orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Dan biarlah kiranya Engkau materaikan kebenaran di dalam hati setiap yang mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah Kau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Semoga bisa kita menikmati hari Minggu yang indah ini bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara.